Jadi bagaimana Ahmadiyah itu memperoleh sumber hadisnya. Jadi misalnya kan di Aswaja itu kan ada misalnya Kutub Al-Sittah gitu, Sahih Muslim, Sahih Bukhari gitu ya. Itu di Syiah juga ada Kutub Al-Arbiyah di kitab Al-Kafi misalnya, atau di Ibadi juga ada Tartib Al-Musnad. Nah, apakah di Jemaah Ahmadiyah itu sama gitu, ataukah ada yang berbeda gitu cara penafsirannya? Mengenai keberlangsungan atau estafeta kepemimpinan atau imamah dari sejak Mirza Ghulam Ahmad sampai dengan Khalifah yang 5 itu ya. Ahmadiyah sebagai organisasi begitu ya, apa sih fokus utama atau capaian utama yang ingin dikejar oleh Ahmadiyah? Apakah dalam kehidupan sehari-hari di Ahmadiyah itu ada kayak praktik atau tradisi khusus gitu yang diikutin atau diamalkan setiap hari yang menjadi pegangan? Bagaimana hubungan Ahmadiyah dengan pemerintah dan kelompok agama lain di berbagai negara gitu. Apa aja usaha dari Ahmadiyah untuk menghilangkan stigma tersebut gitu. Inni saduqum muslihum mutaraddimu sammum mu'adati wasilmi aslamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kepada kawan-kawan dari Jemaat Ahmadiyah. Satu orang sebetulnya Jemaat Ahmadiyah, kawannya yang banyak. Alhamdulillah. Ada semacam jok, rengitna mangahiji babaturanana loba. Nggak apa-apa, ini kita bisa silaturahmi. Ini sudah bisa silaturahmi dengan Pak Eki sebelumnya tentang Yahudi ya, bagus sekali. Kemudian tanah berjanji Yahudi, kemudian Pak Gumai kemarin kelasnya di sini. Sebetulnya yang kelas kami ini S2 kajian religi ini akan diikut sertakan Rabu kemarin, cuma mereka ada kuliah pada waktu itu dan mereka meminta gimana kalau tersindi. Saya tanya dulu Pak Eki apa mau nggak, cuma sedikit kata Pak Eki oke saja ya, maka ini berjalan. Alhamdulillah kami sudah kedatangan ini membalik jemaat Pak Sebegapa ya, terus Pak Bumai dan semua juga para mubalik yang nanti mungkin akan memberi keterangan, tapi yang presentasi ini 2 orang saja. Ini Pak Eki dan kawan-kawan, ini adalah mata kuliah kajian religi. Tentu saja kami mengkaji kajian religi ini tidak berdasarkan dogma. Kalau kami mengkaji kajian religi itu berdasarkan sejarah budaya dan fakta sosiologis. Kami mengkaji secara rasional sehingga mendapatkan pengertian mengenai religi itu apa sebenarnya. Baik, saya kira di sini kita akan mengkaji tentang organisasi Jemaat Ahmadiyah yang memang sudah terkenal, sudah lama di Indonesia, dan mahasiswa ini boleh bertanya apa saja dan silakan dijawab tentang khususnya tentang kejemaatan. Jemaat Ahmadiyah itu saya katakan sudah tersebar, terutama mayoritas itu di Eropa, Amerika dan Afrika. Di Indonesia masih dikatakan relatif kecil ya di negara Indonesia. Makanya kita akan ekspor. Mangga ke Bapak Mubalik biasa waktu penginta sekitar 20 menitan 25, nanti sisanya bisa berdiskusi. Ini waktunya agak longgar, ini jam 1, jam 2 bisa sampai setengah 3 lebih begitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, satu kehormatan bagi kami khususnya dari Jemaat Ahmadiyah di daerah Bandung untuk dapat hadir kembali ya, terkhusus untuk Pak Profesor sehingga dapat hadir kembali walaupun tadi katanya bisa disatukan tapi ini sesi yang lain. Insya Allah dalam 20 menit atau lebih dikit nggak apa-apa lah ya, kami akan menjelaskan pengenalan tentang Jemaat Ahmadiyah
Jemaah Muslim Ahmadiyah. Tapi perkenalkan terlebih dahulu, saya nama Khairuddin Ahmad Jusmansyah, asli dari Lahat, Palembang, yang sekarang sebagai mubalik di daerah An-Nasir, daerah Bandung Kulon, di Astana Anyar. Jadi kalau ada kesempatan untuk hadir, bisa hadir di sana untuk bertanya lebih lanjut tadi. Kalau ini Maulana Tatep Wahyu, beliau asli dari Cianjur ya, ada darah Garut juga. Nah, kemudian beliau sebagai mubalik Ahmadiyah di Bandung Wetan, Rancamanik ya. Nah, nanti kalau Arcamanik ya, Arcamanik, kalau ada kesempatan bisa juga berkomunikasi dengan beliau. Baik, langsung untuk ke pembahasan tentang materi yang akan kita sampaikan pada saat ini. Kita akan mulai dulu dengan penelitian ini. Sebenarnya penelitian sudah lama dari Setara Institut mengenai persepsi orang terhadap Ahmadiyah. Kami juga sangat beruntung sebenarnya pada kesempatan hari ini ya, sudah satu pertemuan khususnya yang kemarin juga Pak Eki sudah menjelaskan tentang kita Ahmadiyah sebenarnya untuk pengenalan. Kadang orang itu kan hanya katanya, tidak melihat fakta secara langsung atau tidak membaca dari sumber yang aslinya. Jadi persepsi orang terhadap Ahmadiyah di Indonesia ya khususnya ini, ketika ditanya apakah Ahmadiyah itu adalah saudara seiman, ini responden yang menjawab itu sekitar 52,6% itu mengatakan tidak. Nah, kemudian apakah Ahmadiyah saudara seiman, mengatakan tidak, itu tidak saudara seiman sekitar 52 ya. Nah, yang tidak itu 13,7. Nah, 33,8% menjawab tidak tahu. Artinya dari sini kita melihat masih banyak yang belum mengetahui tentang Ahmadiyah dan masih menganggap Ahmadiyah bukan sebagai saudara seiman. Dan sumber yang mereka dapatkan itu ya tadi ada dari bahan media massa, ada dari forum pengajian, ceramah di masjid-masjid, ada yang informasinya tidak tahu. Artinya minim sekali orang mengetahui tentang Ahmadiyah, sehingga ketika orang mengetahui misalnya ada riak di media massa, langsung saja ya karena ketidaktahuan akhirnya berbuah persekusi. Ada ketidaktahuan berbuah boykot ya kepada person to person Ahmadiyah ya, perorangan. Banyak kasus seperti itu. Nah, untuk inilah kami di waktu yang singkat ini menjelaskan sekilas tentang bagaimana ya mudah-mudahan persepsi para peserta di sini mengetahui bahwa Ahmadiyah itu adalah Islam. Nah, kita harus tahu bagaimana Ahmadiyah, syahadatnya, nabinya, kitab sucinya, sholatnya seperti apa. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ya muncul di benak setiap orang tentang Ahmadiyah. Nah, ini yang pertama. Jadi rukun iman Ahmadiyah itu apa? Nah, kami jelaskan di sini, tegaskan bahwa rukun iman Ahmadiyah itu sama seperti yang lain. Iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Itu penjelasan-penjelasan dari pendiri Ahmadiyah bagaimana pandangan beliau tentang keenam rukun iman ini. Jadi ini juga sangat penting supaya orang tahu bahwa kadang-kadang orang hanya melihat sisi perbedaannya, padahal akan dijabarkan nanti sisi persamaannya lebih banyak. Ya. Jadi saya teringat bahasa dari Zuhairi Misrawi. Jadi 99% Ahmadiyah itu sama. Nah, 1% ya paling perbedaannya, dan perbedaan pun adalah hal yang lumrah lah kalau masalah khilafiyah dan lain-lain. Jadi agak tidak fair kemudian hanya karena satu perbedaan yang 99%-nya itu persamaan kemudian kita saling mencap kafir atau bahkan melakukan tindakan persekusi yang lebih jauh. Nah, ini mengenai Al-Quran. Tadi rukun yang kedua yaitu percaya kepada kitab Allah Ta'ala. Nah, kitab suci Ahmadiyah itu adalah Al-Quran. Cuma memang yang beredar di luar bahwa Ahmadiyah itu
memiliki kitab suci sendiri, yaitu Tazkirah. Nah, apakah Ahmadiyah tidak mengkonter itu? Ya kita jelaskan bahwa kitab suci Ahmadiyah itu adalah Al-Quran. Tetapi tetap saja di luar sana menganggap bahwa kitab suci Ahmadiyah itu adalah Tazkirah. Nah, padahal faktanya dari sisi Profesor Najib Burhani di sini kita tampilkan, meneliti 17 tahun meneliti tentang Ahmadiyah, atau Pak Prof juga lah yang sudah 6 tahun ya untuk bikin buku, saya penelitian udah kemana-mana, udah. Nah ini saksi hidup lah, ini dapat hadir sendiri. Nah ini termasuk peneliti dari LIPI, Profesor Najib Burhani tegaskan kitab suci Ahmadiyah itu adalah Al-Quran. Nah kemudian Ahmadiyah ya kalau menghadiahkan kepada orang, ya ini Majelis Tabligh Muhammadiyah. Nah di sini juga hadir Pak Eki Sabandi. Nah beliau ini bagian percetakan, salah satunya mencetak Al-Quran dan buku-buku lain. Nah beliau lah ya yang salah satunya mencetak Quran terbitan itu yang kalau dihadiahkan tafsir ya Al-Quran ya. Nah kemudian dari kehidupan sehari-hari kita ada tahfiz Quran Ahmadiyah yang diparung di situ, bukan tahfiz tazkirah tapi tahfiz Quran ya karena memang Al-Quran ya. Kemudian Ahmadiyah tingkatkan taklimul Quran, kemudian Ramadan dengan taklimul Quran. Nah itu sehari-hari tentang tazkirah, jadi tidak ada bahwa kitab suci Ahmadiyah itu adalah tazkirah. Nah kemudian kalau tadi rukun iman, maka ini juga penting. Apa rukun Islamnya Ahmadiyah? Ya rukun Islamnya seperti ini, syahadat, sholat 5 waktu, kemudian puasa, kemudian zakat dan haji ya. Nah mengenai syahadat ini akan kami tampilkan sebuah video untuk melihat bagaimana syahadat Ahmadiyah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi syahadat Ahmadiyah ya seperti syahadat yang lainnya. Karena ini penting, karena menurut sabda Rasulullah SAW, syarat seseorang untuk menjadi muslim itu adalah kalimat syahadat tadi. Ya, ketika seseorang, kata Rasulullah, mengucapkan syahadat, maka haram darahnya ditumpahkan. Artinya ketika seseorang sudah mengucapkan syahadat, itu tanda keislaman seseorang. Perihal nanti kualitas keimanannya bagaimana, kata Rasulullah, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Tetapi secara syarat dia menjadi muslim, maka dia adalah Islam. Jadi mengapa kami tampilkan video ini? Ya supaya orang tahu. Jadi kalau orang mengatakan, oh ini ada yang sesat, ada yang kafir, ya kita lihat dulu definisi dari Rasulullah. Definisi seorang muslim itu adalah dengan syahadat, dan syahadat Ahmadiyah yang seperti tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak ada kata wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Jadi tidak ada dan tidak akan pernah kalian mendengar seperti itu. Nah, yang kemudian tentang naik haji. Ini juga masalah, kalau puasa, kalau zakat itu sesuatu hal yang sama. Nah, yang sering diutarakan kesalahpahaman tentang Ahmadiyah, salah satunya tentang ibadah haji. Ahmadiyah ibadah hajinya bukan ke Mekah melainkan ke Qadian. Itu isu-isu yang beredar di masyarakat. Padahal kami tegaskan di sini bahwa ibadah haji Ahmadiyah adalah tetap ke Mekah Al-Mukarramah, ke Baitullah. Nah, ini kita bisa lihat antar warga Ahmadi ini di berita yang ditayangkan bagaimana ketika berangkat haji ya mau balik Purwakarta suwon ya kepada tetangganya untuk menjelaskan seperti itu. Nah, begitu juga kegiatan bakti sosial di bulan puasa kita juga melakukan ibadah puasa sebagaimana yang lain gitu.
Nah, justru sebaliknya Ahmadiyah disalahpahami tidak berhaji ke Mekah, tapi kalau kita lihat konteks Indonesia untuk berbagai daerah, saya tidak tahu dulu terakhir di Manislor, tetapi terakhir sudah bisa. Nah, di Tasik kalau tidak salah ada juga, itu justru ada pelarangan atau penghambat ketika ada orang ingin berhaji, ada orang Ahmadiyah yang ingin berhaji, maka tidak akan bisa haji. Karena Ahmadiyah. Bahkan dulu ada surat pernyataan ketika mau haji harus ini dulu, tanda tangan surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah, maka kami akan bisa mengurus untuk berhaji. Nah, itu fakta yang ada. Lanjut untuk selanjutnya. Kalau tadi ya kita berbicara kepada persamaan, ya itu tadi yang sudah dijelaskan ke persamaan, memang apa bedanya? Nah, di sini memang ada perbedaan-perbedaan yang mendasar di Ahmadiyah. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini Muslim semua atau ada yang Muslim semua? Ya nggak apa-apa juga. Yang lain supaya lebih wawasan kalau yang dari non Muslim juga ya. Nah, yang pertama bahwa meyakini Nabi Isa itu sudah wafat secara wajar. Ini sebenarnya terkait dengan meyakini Nabi Isa dan Imam Mahdi yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah datang, yaitu dalam wujud Mirza Ghulam Ahmad. Nah, mengapa nomor satu ini penting? Karena memang akan berpengaruh kepada yang nomor dua. Karena kalau kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup, jadi akan bertanya, kok yang muncul Mirza Ghulam Ahmad bukan Nabi Isa alaihissalam yang dulu yang diturunkan kepada Bani Israel? Nah, menurut Ahmadiyah, Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat secara wajar, baik secara tinjauan Al-Quran ataupun melalui tinjauan hadis. Ya, kalaupun ada kata rofa'a, ya nanti insya Allah kalau seandainya ada pertanyaan, nah itu bagaimana penjelasannya? Nah, itu lebih ke teknis bagaimana menafsirkan suatu ayat. Nah, sekali lagi itu, bagaimana menafsirkan satu ayat dengan cara yang berbeda. Jadi bukan karena Ahmadiyah mengada-ada, ya, seperti halnya tentang keyakinan Nabi Isa alaihissalam sudah wafat secara wajar. Nah, yang kedua, meyakini Nabi Isa dan Imam Mahdi itu sudah datang dalam wujud Mirza Ghulam Ahmad. Saya kemarin lihat di medsos ya, di Instagram, ada seorang rabi dari mungkin para mahasiswa sekalian pernah lihat, karena cukup viral, saya dapat dari Pak Tatep ya, bagaimana rabi tersebut bertanya kepada Shimon Peres ya, Shimon Peres Netanyahu terhadap apa pencapaian yang sudah dilakukan terhadap Israel ya. Oh, kata Netanyahu, sudah banyak dilakukan perkembangan. Tapi ternyata oleh Rabi Yahudi dikatakan, ya katanya sudah banyak perkembangan, tetapi mana ya Al-Masih yang ditunggu-tunggu kok belum datang. Jadi ternyata mereka juga masih menunggu-nunggu. Nah, kemarin juga sudah dibahas lebih banyak nanti kemarin itu di tempat lantai 2 kemarin di sini juga, tentang bagaimana orang-orang Yahudi pun menunggu-nunggu juru selamat tersebut. Umat Islam pun juga menunggu. Nah, Ahmadiyah meyakini ya perbedaannya. Umat Islam masih menunggu sosok Nabi Isa dan Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah, sedangkan Ahmadiyah sudah meyakini bahwa wujud dari Nabi Isa dan Imam Mahdi itu telah sempurna dalam wujud Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini satu hal yang juga sangat penting untuk menjadi sisi perbedaannya. Tapi sekali lagi ini perbedaan dalam hal menafsirkan, ya, dalam hal menafsirkan. Yang ketiga, perbedaannya adalah terletak kepada khilafah ala minhajin nubuwah, bahwa menurut Ahmadiyah, khilafah yang berdiri di atas jalur kenabian sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah itu sudah berdiri. Ya, ketika sepeninggal Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, maka muncullah pengganti yang kami sebut sebagai khilafatul Masih, ya, khilafahnya Al-Masih, itu khilafahnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Tetapi ya, mungkin kalau kita mendengar, oh Ahmadiyah kok ada khilafah, kok apakah sama dengan HTI, apakah sama dengan ISIS? Nah, di sini nanti akan kita simak video penjelasan tentang khilafah,
bahwa khilafah ala minhaj nubuwah itu ya sesuatu khilafah yang menurut Ahmadiyah murni khilafah yang bersifat spiritual atau sisi kerohanian, yang bukan khilafah yang ingin menguasai suatu negara, yang ingin menjajah atau merebut dan lain-lain, tetapi lebih kepada khilafah yang bersifat kerohanian, yang kalaupun dijajah dalam tanda kutip itu lebih ke hatinya. Mau sistem seperti apalah, tetapi bagaimana tujuannya itu orang dengan berbagai sistem, dengan berbagai latar belakang bangsa, suku dapat menerapkan nilai-nilai keislaman. Ya. Nah, itu yang diterapkan oleh Ahmadiyah. Dan sisi inilah yang membuat bagaimana Ahmadiyah dapat berkembang di Eropa khususnya, yang mana hal itu sebagai sumber dari kiblatnya bangsa non-muslim. Nah, dan kemudian melalui khilafah yang damai inilah Ahmadiyah dapat masuk berkembang ke Afrika dan lain-lain. Nah, ini dalil-dalil tentang kewafatan Nabi Isa, ya selintas saja ya. Idz qala Allahu ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka, ya. Yang disebutkan ini mutawaffika, diwafatkan dulu baru diangkat. Jadi bukan diangkat dulu baru dimatikan. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa diwafatkan. Nah, yang kedua dalil yang menjelaskan tentang wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad tidak lain adalah seorang rasul dan telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul, termasuk Nabi Isa. Yang berlalu tentu adalah yang sudah mati. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya yang digarisbawahi. Nah, ini banyak dalil-dalil yang ada dalil dari hadis, cuma kita lewat saja. Nah, ini bagaimana melalui gambar ini hendak menjelaskan inilah sosok yang kami yakini sebagai Imam Mahdi atau Al-Masih yang dijanjikan di akhir zaman, dan yang di bawahnya itu adalah para khalifah. Ya, khalifah pertama, khalifah kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir adalah khalifah kelima, Hazrat Mirza Masrur Ahmad yang sekarang masih menjabat sampai sekarang. Nah, adapun yang gambar di sini ini menunjukkan upaya dari Ahmadiyah untuk membangun masjid. Ya, salah satunya di Jerman, karena menurut Khalifah Ahmadiyah Jerman itu adalah sumber bagaimana peradaban Eropa itu, maka dibuatlah satu program untuk membuat 100 masjid di Jerman. Masih dalam tahap tersebut. Karena memang menurut Ahmadiyah ya untuk menyebarkan Islam ya harus ada tempatnya dulu. Nah, begitu juga dengan Quran. Untuk menyebarkan Islam khususnya kepada orang Eropa, maka kita juga membuat terjemahan 100 bahasa Al-Quran. Karena orang untuk tahu terhadap Islam, tentu mereka juga tahu harus kitab sucinya. Karena ketika saya pernah membaca Islamofobia di Barat, ketika ditanya responden seperti itu, kata mereka, apakah kalian pernah mendengar langsung tentang Islam atau pernah membaca kitab suci Islam? Jawaban mereka tidak. Yang kebanyakan itu ternyata ya katanya tadi lewat televisi, yang mana hal itu ya banyak propaganda. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang penting menurut Ahmadiyah, perlu sekali menunjukkan kepada mereka kitab sucinya. Jangan sampai mereka hanya melihat tayangan di televisi, yang mana ya kita lihat ya pemberitaan sekarang itu banyak hal-hal yang bias. Nah, kemudian Khalifah Ahmadiyah yang di atas itu juga aktif untuk membuat kampanye-kampanye perdamaian, yang bertemu para tokoh-tokoh, yang bertemu dengan para perdana menteri juga di situ gitu. Kemudian para tokoh-tokoh agama di berbagai negara melakukan simposium perdamaian, semata-mata tadi dengan banyaknya Islamofobia, dengan banyaknya orang yang tidak tahu mengenai Islam, dibuatlah jembatan penghubung supaya orang menjadi tahu. Nah, ini upaya yang saat ini pun sebenarnya upaya untuk membangun jembatan perbedaan tersebut menjadi lebih tidak lebar lah. Nah, yang selanjutnya itu ada ujung ya, sebenarnya kecil itu, ada aksi dari Humanity First. Dari sisi sosial kita juga melakukan. Nah, inilah yang membuat Ahmadiyah
bisa masuk ke Afrika. Bagaimana perkembangan Ahmadiyah itu kita menawarkan nilai sisi-sisi kemanusiaan, ya, nilai sisi-sisi kemanusiaan yang menurut kebutuhan saat itu, seperti kebutuhan air, listrik, pendidikan khususnya, kemudian rumah sakit dan lain-lain. Nah, inilah yang digagas yang dulu oleh Khalifah Ahmadiyah yang ketiga, waktu itu Afrika Nusrat Jehan, yaitu khusus untuk bagaimana melakukan kontribusi masyarakat Afrika pada saat itu, yang alhamdulillah sekarang yang di mana Afrika itu pusatnya orang banyak masuk Kristen. Nah, ketika Ahmadiyah di situ banyak yang kemudian kembali masuk kepada Islam atau yang Kristen masuk ke dalam Islam. Nah, ini suasana jalsah salana internasional di mana bendera itu mewujudkan inilah Ahmadiyah yang secara internasional ya sudah tersebar sekitar 224 ya negara dan wilayah. Nah, dengan sekitar 200 juta penganut di seluruh dunia. Nah, ini jalsah yang tadi disebutkan, kadang-kadang orang berpikir oh Ahmadiyah punya ibadah haji sendiri. Tidak, itu adalah jalsah salana. Jalsah itu sebenarnya dari sisi arti pertemuan, ya, jalasatun, duduk ya, pertemuan, suatu majelis salanah tahunan. Jadi ini adalah pertemuan-pertemuan tahunan. Nah, di berbagai negara juga ada, ya, di Indonesia juga ada jalsah. Kalau ini di UK, ya, di Islamabad. Tidak dari tempat yang bernama Islamabad. Lanjut. Nah, ini terakhir kami akan tampilkan. Tadi seperti saya jelaskan video tentang Khilafah Muslim Ahmadiyah. Salli ala nabiyina Salli ala Muhammadin. Hari ini kesadaran umat Islam tengah bangkit, di mana sebagian besar umat Islam ingin hidup kembali dalam keberkatan khilafah. Karena khilafah telah terbukti menghadirkan kemuliaan dalam berbagai lini kehidupan. Bahkan lebih dari itu, umat Islam saat ini bercita-cita untuk menguasai dunia dengan khilafah. Sebenarnya, sistem khilafah dalam Islam tidaklah runtuh. Karena pada tahun 1908, Jamaah Ahmadiyah telah berhasil mendirikannya. Khilafah ini berdiri diawali dengan kedatangan dan kebangkitan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau adalah Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Beliau hadir dengan misi melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini, yakni memenangkan agama Islam di atas semua agama. Proses berdirinya Khilafah Ahmadiyah memiliki kesamaan dengan berdirinya Khilafah Rashidah, yakni sama-sama tegak di atas jalan kenabian atau Khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ini diawali dengan kebangkitan seorang utusan Allah. Kemudian tatkala sang utusan wafat, maka khalifah dipilih melalui lembaga musyawarah. Dan yang paling penting, tujuan dari kedua khilafah tersebut adalah sama, yakni bercorak rohani, bukan politis. Khilafah ini tidak membutuhkan teritori, kekuasaan, dan negara, karena wilayahnya berada di hati manusia yang berada di seluruh dunia tanpa mengenal batas negara. Perjuangan Khilafah Ahmadiyah berfokus pada nilai rohani, perbaikan akidah, penyempurnaan ibadah, dan penguatan akhlak secara utuh. Khilafah ini memperjuangkan setiap hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkhidmat terhadap sesama. Khilafah ini berupaya membangun persatuan umat Islam
dalam satu jamaah dengan satu pemimpin. Khilafah ini pun menghidupkan kembali sistem ekonomi Islam yang pro keadilan melalui sistem pengorbanan harta. Bahkan khilafah ini secara aktif membangkitkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun peradaban yang mulia sesuai dengan ajaran yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khilafah ini bangkit dalam jihad mensejahterakan dan menyehatkan umat manusia melalui pendirian sejumlah sekolah dan rumah sakit di berbagai pelosok negara, mengirimkan guru-guru dan dokter-dokter sukarelawan ke seluruh penjuru dunia. Hal ini semata-mata untuk mengkhidmati nilai kemanusiaan. Khalifah Ahmadiyah berfokus dalam membumikan cinta dan kasih sayang, karena kedua hal tersebut menjadi pijakan manusia di dalam kehidupan dan menjadi syarat suatu kebahagiaan. Konsep Islam dalam kategori cinta dan kasih sayang inilah yang dikembangkan oleh Jamaah Ahmadiyah di seluruh dunia melalui satu komando Khalifah Ahmadiyah, yakni Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Dengan moto Love for all, hatred for none, kasih sayang untuk semuanya, kebencian tidak bagi siapapun, Khilafah Ahmadiyah membangun kasih sayang sebagai gambaran kecintaan universal ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengajarkan kita untuk selalu hidup dengan cinta kasih, harmoni, dan rendah hati. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Ahmadiyah telah hadir di lebih 200 negara dunia, hidup dengan damai dan terus berkontribusi membangun negara dimanapun berada. Hal ini terjadi karena Khilafah Ahmadiyah berakidah bahwa cinta terhadap negara adalah bagian dari keimanan. Para Ahmadi di berbagai tempat telah menunjukkan bukti loyalitas terhadap negaranya masing-masing. Sebagai contoh, di Pakistan, Sir Muhammad Zadrullah Khan, seorang Ahmadi yang berkhidmat sebagai Menteri Luar Negeri pertama Pakistan, dan Profesor Abdul Salam sebagai ilmuwan muslim pertama peraih Nobel di bidang fisika. Demikian pula di Indonesia, Tuan Sayyid Shah Muhammad yang menjadi salah satu pahlawan kemerdekaan, Arif Rahman Hakim yang dikenal sebagai pahlawan Ampera, dan beberapa Ahmadi lainnya yang berdedikasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Khilafah Ahmadiyah sangat kental menyertai perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui seruan Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, para Ahmadi di seluruh dunia dihimbau untuk menjalankan program rohani, yakni berdoa secara khusyuk selama 2 bulan yang disertai puasa sunnah Senin dan Kamis untuk mendukung Indonesia meraih kemerdekaannya. Hal ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia saat itu. Ini pemaparan video tentang video Khilafah Muslim Ahmadiyah. Jadi mudah-mudahan video tersebut dapat mewakili bagaimana sistem khilafah yang ada di Ahmadiyah, bukan khilafah yang beredar yang untuk melakukan seperti khilafah ISIS dan lain-lain, tapi murni untuk nilai spiritual dan kasih sayangnya. Ini untuk awal bagi kami sebagai pembuka pengenalan terhadap Ahmadiyah. Mudah-mudahan di sesi tanya jawab ya dapat lebih berkembang, yang insya Allah nanti ya sebisa dapat kami jawab akan kami jawab. Kalaupun nanti ada hal yang panjang nanti bisa kita berkoresponden dengan HP ataupun bertatap muka di tempat-tempat Masjid Ahmadiyah yang tersebar di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin perkenalkan diri. Nama saya Anwar Firdaus Mutawali. Saya mahasiswa S2 Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan. Jadi bagaimana Ahmadiyah itu memperoleh sumber hadisnya? Jadi misalnya kan di Aswaja itu kan ada, misalnya Kutub Al-Sitah gitu, Sahih Muslim, Sahih Bukhari gitu ya.
Itu di Syiah juga ada Kutub Al-Arbiyah, di kitab Al-Kafi misalnya, atau di Badi juga ada Tartib Al-Musnad. Nah, apakah di Jemaah Ahmadiyah itu sama gitu, ataukah ada yang berbeda gitu cara penafsirannya? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Eka Cahyadi. Kebetulan saya bertugas di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saya sebetulnya sedikit bercerita dulu Pak. Saya sebetulnya ingin sekali berdiskusi dengan jemaah Ahmadiyah yang di sana terutama gitu Pak. Karena masjidnya itu kebetulan dekat rumah saya. Sekitar ya mungkin 200-300 meter lah dari rumah saya itu. Di Kota Mobagu. Kebetulan kan masjidnya itu di perbatasan antara Poyowa 1 dengan, saya lupa itu kampung sebelahnya gitu Pak. Kobo kalau tidak salah ya. Cuma saya belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para jemaah di sana gitu. Saya penasarannya yang paling utama adalah dari Ahmadiyah sebagai organisasi begitu ya. Apa sih fokus utama atau capaian utama yang ingin dikejar oleh Ahmadiyah begitu, yang misal ya seperti yang saya dengar dari teman-teman Muhammadiyah, misalkan Muhammadiyah itu fokus inginnya di pendidikan dan kesehatan begitu. Nah, kalau untuk Ahmadiyah sendiri sebagai organisasi, fokus atau kejaran utamanya gitu yang ingin dicapainya itu apa? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulia Azza Fitria, saya mahasiswi S2 Sastra di Unpad. Saya ingin bertanya, mungkin apakah dalam kehidupan sehari-hari di Ahmadiyah itu ada kayak praktik atau tradisi khusus gitu yang diikutin atau diamalkan setiap hari yang menjadi pegangan? Contohnya kalau di NU mungkin ada beberapa amalan-amalan yang setiap hari setelah sholat atau seperti itu. Mungkinkah di Ahmadiyah juga ada amalan seperti itu yang dilakukan setiap hari ya, setiap hari seperti itu? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang insyaallah nanti kalaupun ada hal yang perlu ditambahkan akan ditambahkan oleh teman saya samping saya ini. Berkenaan dengan pertanyaan pertama tentang bagaimana Ahmadiyah mencari sumber hadis ya. Kita Ahmadiyah mencari sumber hadisnya itu dari kutubus sittah, 6 kitab hadis yang sahih ya, Bukhari, Muslim, ya Ibnu Majah dan lain sebagainya, ada 6. Ada juga hadis dari Kanjur Umal gitu ya. Jadi dari sana kita mengambil hadis-hadis yang dipakai untuk dalil ataupun referensi-referensi yang menunjang tentang masalah tentang wafatan Nabi Isa, ya, tentang wahyu kenabian dan juga kebenaran daripada hajrat Imam Mahdi ataupun Masih Maud alaihi wassalam. Jadi itu ya. Kemudian fokus Ahmadiyah dari sisi rohani dan jasmani tentunya ada. Kalau dari rohani kita berfokus untuk terus menyampaikan kebenaran tentang Imam Mahdi ini, ya, karena itulah kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran Imam Mahdi sesuai dengan sabda daripada baginda Rasulullah SAW bahwa Imam Mahdi itu nanti akan sampai, ya, Imam Mahdi itu akan turun, ya, dan kita tentunya yang sudah mempercayai Imam Mahdi itu sudah turun dengan dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang nyata, yang jelas, maka kita sampaikan kebenaran itu ya. Oleh karena itu tugas kita selain itu juga tugas Imam Mahdi sendiri adalah yuhyidin wa yuqimus syariat, menghidupkan agama ya dan juga menegakkan syariat ya. Oleh karena itu fokus kepada tugas ini makanya kita berusaha untuk terus menghidupkan agama Islam yang memang pada saat ini ya orang-orang memang banyak beragama Islam tetapi
jauh daripada ajaran daripada Islam itu sendiri ya. Begitupun juga menegakkan syariat ya. Syariat-syariat yang ada sekarang ini juga pada dasarnya syariat itu harusnya dijalankan, tetapi itu juga tidak dijalankan ya. Karena memang itulah nubuatan daripada akhir zaman, bahwa nanti di akhir zaman itu ya iman akan terbang ke bintang suraya ya. Juga ada sebuah hadis bahwa yusiku ayati alan nas zaman la yabqa minal islam illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa huwa hurbun minal huda ulama hum saruman tahta adami samai min indim tarjul fitnah wa fihim ta'undu. Jadi nanti di akhir zaman ya Islam hanya tinggal namanya, Al-Qur'an pun hanya tinggal tulisannya saja. Ya, orang-orang sudah tidak mau lagi berhukum kepada Al-Qur'an ya, mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Al-Qur'an gitu ya. Kemudian masjid pun megah-megah tetapi kosong daripada petunjuk, dan seburuk-buruk manusia nanti di kolong langit di akhir zaman itu adalah ulama ya, orang yang berilmu yang ulama, tetapi yang ulama itu yang selalu dari mulutnya itu keluar fitnah. Selalu saja fitnah-fitnah itu dimunculkan ya, disebarkan, yang akhirnya fitnah itu pun akan kembali. Itulah ketika zaman itu sudah ada, maka Imam Mahdi tugasnya itu untuk mengembalikan hal-hal yang tadi sudah tidak ada ataupun sudah tidak kerjakan lagi. Kemudian juga secara jasmani juga Ahmadiyah berusaha dan terus berusaha memberikan kontribusi untuk umat. Ya, contohnya kita berusaha untuk terus membangun masjid, rumah sakit ya. Kita juga mendonorkan darah, mendonorkan mata dan lain sebagainya. Ya, kita juga terus membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Ada badan yang namanya Humanity Purse ya, itu khusus untuk bencana. Nah, kemudian juga pertanyaan ketiga adalah amalan-amalan di Ahmadiyah itu apa saja? Ya, kita dari khalifah selalu dianjurkan kepada Ahmadiyah, kepada anggota Ahmadiyah bahwa hendaknya orang-orang Ahmadiyah itu selalu membaca doa program rohani. Di kita ada doa program rohani. Kemudian juga puasa nafal, ya, tahajud. Banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, ya, banyak-banyak beristighfar dan lain sebagainya. Itulah amal-amal yang selalu kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, demi selain untuk membersihkan diri kita dan juga untuk kebaikan umat manusia pada umumnya, ya, seperti itu. Itu mungkin saya hendak menambahkan yang pertanyaan kedua dari siapa tadi, Pak Willy ya. Pak Willy tentang apa sih fokus utama Ahmadiyah, ya, khususnya seperti Muhammadiyah pendidikan, NU dari bidang yang lain. Ahmadiyah, ya, tadi disebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebenarnya adalah wujud Imam Mahdi atau Al-Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah. Yang sebenarnya yaitu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Nah, para ahli tafsir mengatakan kan itu sebenarnya masa munculnya Imam Mahdi atau Nabi Isa. Jadi tujuan utama sebenarnya untuk memenangkan Islam. Walaupun ya kemenangannya berupa apa lebih masih general. Tapi ya wujud Mirza Ghulam Ahmad itu sebenarnya tidak lain sebagai kepanjang tanganan dari Rasulullah SAW yang ibarat satu aliran sungai. Sungai Rasulullah SAW yang sampai ke akhir zaman ini yang sudah sedemikian bercabang-cabang, yang sudah sedemikian tidak jernih lagi. Makanya Rasulullah SAW selalu menubuatkan kan ada mujadid untuk memperbaharui. Nah, di akhir zaman nanti akan ada sosok yang untuk menjernihkan kembali. Nah, tetapi tujuan utama sebenarnya balik lagi kepada tujuan Rasulullah. Apa yang menjadi fokus dari Rasulullah itu jugalah yang menjadi fokus dari Ahmadiyah. Nah, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, ya, terhadap Rasulullah SAW, rasulam minhum, rasul di antara mereka, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang menurunkan nabi yang ummi ini terhadap Rasulullah, yaitu yang tugasnya itu membacakan mereka tanda-tanda, kemudian mensucikan mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah walaupun sebelumnya mereka di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini
tugas dari Rasulullah sebenarnya yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu jugalah sebenarnya yang menjadi tugas dari Mirza Ghulam Ahmad dan menjadi tugas Ahmadiyah. Nah, untuk itu ya, di sini kebetulan nggak ada kutipan ya. Jadi pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menegaskan bahwa tujuan diturunkannya diriku ini tidak lain adalah untuk mengembalikan jarak yang sudah terbentuk antara manusia dengan Tuhan, yang sudah sangat berjarak, ingin dikembalikan kembali supaya orang itu menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan yang kemudian setelah itu mereka kemudian dapat ya tadi hablum minan nas. Jadi kalau ditanya itu, nah Ahmadiyah kemudian dengan jamaahnya, dengan khalifahnya yang setiap Jumat ada kita nonton live khutbah Jumat dari khalifah yang mana beliau mengatakan A itu sebagai bimbingan kita. Ya misalnya sekarang dengan saudara kita di Palestina, mari kita berdoa ya supaya peperangan ini dapat mendapatkan solusi ya, yang nyata bagi semuanya. Nah itu juga yang menjadi perhatian kita. Nah kemudian mari kita puasa nafal seperti tadi kan, kita programkan puasa nafal itu dalam rangka tugas seperti halnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang konteksnya saja yang berbeda dan musuh yang dihadapi juga berbeda. Nah makanya kalau di musuh Rasulullah itu orang-orang kafir Quraisy yang menyerang. Nah pada saat ini ya musuh kita itu adalah ya apa ya kalau bahasakan tentakel Dajjal lah. Dajjal yang menggerogoti kita melalui teknologi kita, yang melalui teknologi, yang melalui semualah hiburan dan lain-lain sehingga menghilangkan ketauhidan kita, hubungan kita kepada Allah Ta'ala menjadi jauh. Nah Ahmadiyah sebenarnya tidak lebih jauh-jauh dari setting selain tadi ya menegakkan syariat atau membunuh babi ya, dalam arti yang bukan sebenarnya ya, mematahkan salib dalam arti menghilangkan akidah-akidah yang bertentangan dengan tauhid. Nah tetapi secara umum sebenarnya bagaimana Ahmadiyah itu ketika masuk orang ke Ahmadiyah terjadi kembali revolusi rohani, yaitu kecintaan kepada Allah meningkat, kecintaan kepada Rasulullah juga meningkat. Jadi itu. Nah, adapun yang fokus saat ini lebih ke perdamaian. Tadi ditampilkan bagaimana Khalifah Ahmadiyah. Nah, itu yang menjadi fokus saat ini. Karena setiap khalifah kan akan berbeda-beda. Nah, Khalifah Ahmadiyah saat ini lebih memfokuskan kepada perdamaian dunia dengan berbagai cara. Ya. Itu mungkin tambahan kepada Pak Willy. Baik, ada lagi? Gimana jawabannya? Iya, silakan jawabannya gimana? Puas? Cukup. Cukup? Cukup. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni dari S2 Kajian Budaya. Agni. Ya, Agni. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini dan mungkin sedikit sharing. Saya pernah ada di satu acara sama teman dari Kalimantan. Waktu itu kita bikin film dokumenter sih sebetulnya, video dokumenter. Jadi dari The Habibie Center ada program untuk membuat film dokumenter bersama komunitas gitu, dan seingat saya waktu itu teman saya Doni dari Kalimantan itu membahas dokumenter tentang Ahmadiyah gitu, yang membahas tentang donor mata kalau nggak salah sih. Kalimantannya lupa, kayaknya antara Banjarmasin sama Pontianak. Pontianak ya. Ya antara dua itu Banjarmasin atau Pontianak, cuman itu menarik sih karena Doni menceritakan tentang bagaimana Ahmadiyah Ahmadi ya di ininya sebutan untuk jamaat anggota Ahmadiyahnya mendonorkan matanya gitu. Nah mungkin di sini saya pengen tahu lebih dalam, belum sempat melihat video dokumenternya secara lengkap, tapi mungkin bisa diceritakan
dari sisi mungkin saya nggak sama seperti yang lain ya, maksudnya mungkin nggak melihat dari sejarah yang lebih dalam, tapi untuk saya apa yang dilakukan tadi donor mata itu salah satu hal yang sangat menarik dan lebih masuk secara humanis gitu untuk orang-orang yang membutuhkan seperti yang tadi disampaikan itu sih. Terima kasih. Pak. Pertanyaan dulu apa mau langsung? Ada yang lain? Pertanyaan dulu, ada yang lain? Ya, dua lagi. Ya. Donor mata kebetulan di sini hadir pengurusnya langsung yang mengurusi untuk masalah donor mata ada Pak Gani. Jadi pertanyaan dari Teh Agni akan dijawab oleh Pak Gani. Nah, sama. Agni dan Gani yang nggak tahu ini pas ya. Mungkin silakan Pak. Ini bukan settingan yang tiba-tiba langsung hadir sumbernya langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sampaikan jazakumullah pada Prof. Kunto dan Pak Eki dan rekan-rekan semuanya. Tadi betul disampaikan bahwa tidak sengaja, jadi kami sudah jalan-jalan dengan teman dari Polda, terus ada undangan dari Pak Eki, gitu. Ya kita ke sini. Gitu. Nama saya Abdul Ghani, ya. Kebetulan saya orang Bandung, gitu. Tapi mengurus sebagai Ketua Komunitas Donor Mata Indonesia secara nasional, dan sekarang sudah berjumlah, kalau di daftar itu 11 ribuan lebih ya, tapi kalau tidak terdaftar, kalau suruh ngacung 20 ribu ada gitu ya, gitu. Insya Allah. Nah kemudian yang sudah mendonorkan itu kita sudah hampir 1.600 lah pieces ya kornea, satu pasang sekitar 800-an. Nah kenapa tadi ya Ahmadiyah atau para Ahmadi mendonorkan mata gitu. Jadi pertama memang awalnya itu tahun 68 ya, itu donor mata internasional masuk ke Indonesia sehingga dibentuk Bank Mata. Nah itu tidak ada yang merespon gitu. Jadi tahun 85 mulai Jemaat Ahmadiyah merespon ya untuk mengurus itu bersama-sama Bank Mata. Dan di Bank Mata itu banyaknya profesor ya, doktor, spesialis penyakit mata gitu, yang khusus subspesialis kornea gitu, infeksi. Nah dari 85 sampai 2015 itu hanya 10 orang dalam 1 tahun. Nah, kemudian 2015-2016 kita mulai kapitalisasikan lagi, eksplorasi, dan kemudian ya diminisi lagi lah gitu ya organisasinya. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa di atas 100. Nah ini hampir 95% kali ya, itu ya dari komunitas kami gitu. Yang ada dari Gereja Mormon lah, yang ada masih ada. Urutan penyumbang pertama apa? Ya. Pendonor. Ya dan ya mayoritas lah aja gitu. Tadi hampir 90-95%. Nah kenapa orang-orang Ahmadi mau mendonorkan padahal yang lain tidak gitu. Nah semata-mata memang karena Allah Ta'ala. Jadi amal jariah terakhir yang dilakukan, diamalkan oleh orang Islam sebagai orang Islam itu ya donor mata. Karena donor mata itu bisa mendonorkan apabila sudah meninggal dan hanya punya waktu 6 jam gitu ya, sudah meninggal gitu. Karena kalau masih hidup itu kan rusak ya, itu nggak boleh kan, tidak bisa mengorgankan rusak. Nah jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu. Jadi dan tahun 2017 ya, alhamdulillah itu dapat MURI sebagai pendonor mata berkesinambungan yang terbanyak dan sampai sekarang. Mudah-mudahan di 2025 juga kita masih bisa MURI ya, sebetulnya 1 abad Jemaat Ahmadiyah Indonesia ya. Bahkan menurut Profesor Cahyono, Ketua Bank Mata Indonesia,
beliau menyampaikan ini hanya satu-satunya di dunia yang seperti KDMI, Komunitas Donor Mata Indonesia. Kenapa? Karena kita jadi mandiri sekarang tuh. Dulu ketika ada yang mau donor, banyak yang tidak bisa diambil. Karena dokter matanya sibuk ya, terus kadang-kadang ada malam-malam, ada yang di Cililin jauh, 200, ya di Cianjur, di mana selatan, terus di Tasik dan sebagainya. Dokter sangat sulit ya, gitu. Nah, setelah kita pelajari, teridentifikasilah masalahnya. Ternyata pertama tenaga eksisi, kemudian kedua instrumen juga ya. Ketiga itu ada pengawet Optisol, itu juga mahal, satu botol itu 2 juta, cuman sebesar gini ya, kalau 2 kan udah 4 juta. Nah itulah kemudian kita negosiasi dengan Bank Mata, boleh kami bantu dari KDMI, relawan ya, tidak dibayar. Tapi karena itu harus tenaga kesehatan certified dari Bank Mata, jadi mengadakan pelatihan Bank Mata. Ya alhamdulillah. Jadi pertama-tama kita bayar dulu berapa, 3.700.000 ya setiap ini. Ada 6 orang Pak dari kami itu. Kemudian dengan 6 orang itu kita buktikan ternyata betul naik ya pendapatan dari kornea itu dengan bantuan kita. Akhirnya mereka percaya, kata saya 10 orang aja tapi gratis gitu ya. Dibayar oleh Bank Mata Ustaz. Dan alhamdulillah dengan 10 orang itu naik hampir, bayangan dari 10 menjadi 140 per tahun ya, bertambah 1000% ya. Jadi udah ya alhamdulillah itu. Dan sampai sekarang pun masih dibutuhkan. Jadi banyaknya dari luar import. Jadi import dari luar, dari India, Sri Lanka, Amerika. Nah, dan kemarin juga bulan-bulan yang lalu saya ke Cicendo, ternyata di Cicendo sampai bawah segini ada 800 ngantri, 800 orang. Nah, iya, yang ngantri harus diganti itunya, tunanetra yang rusak korneanya gitu. Nah, kalau untuk kornea jadi bisa satu untuk satu tergantung kerusakannya. Jadi bisa dipotong-potong gitu ya. Kalau rusaknya sedikit bisa saja sedikit dipakainya. Jadi satu kornea itu bisa pakai 2, bisa pakai 4, bisa 6 gitu. Dan kornea itu ini sudah ke teknis, jadi nggak apa-apa ini. Ya. Jadi kalau kornea itu lapisan mata yang paling luar. Kalau di mobil itu mobil kaca depan ya, kaca depan. Nah di dalamnya tuh masuk melalui pupil, cahaya itu di dalamnya tuh ada lensa. Nah kalau katarak yang rusak tuh lensa. Nah, lensa itu ada IOL, intraocular lens. Itu lensa buatan, seperti lensa kontak. Jadi itu bisa dirusak, yang lamanya sudah kabur kan, sudah mengkristal, itu ditarik, dirusak lah itu ya, supaya dibersihkan, diganti dengan yang baru. Kerusakan di sini berbagai macam lah itu. Dan ini dulu tahun 2012 itu hampir 170.000 orang di Indonesia. Dan sekarang yang buta itu udah banyak ya. Dulu 1,5%, kemarin menurut Kepala Dinas Kesehatan udah naik di 3%. Itu barangkali ya. Dan komunitas donor mata ini bukan hanya untuk Ahmadiyah, dan namanya juga KDMI, Komunitas Donor Mata Indonesia. Jadi kami siap memfasilitasi ya termasuk yang di luar juga gitu. Dan ya yang Muslim. Kemudian ini di dalam donor mata itu sendiri berbagai agama sudah membolehkan. MUI ada fatwanya 1979. Dari Kristen ada, Buddha ada, semua ada gitu, dari agama-agama itu boleh. Cuman budaya di kita karunya mungkin ya, bahasa Sunda itu apa ya karunya itu. Jadi nggak tega gitu ya. Nah, nggak tega gitu. Nggak tega gitu. Padahal justru nah ini kejadian nih. Anggota kita sudah di training sebagai tenaga eksisi. Itu banyak yang sudah dia lakukan tindakan eksisi. Suatu saat anaknya remaja belum nikah meninggal di Sukabumi itu. Terus ini mau donor darah. Dia sampai dilema.
ini anak saya gitu. Ya, jadi dilema dulu. Nah, tapi setelah itu saya sempat ya ke kawan-kawan kita bahwa ini adalah amal jariah terakhir. Orang lain nggak bisa loh, udah meninggal bersama, kan udah ditutup, ini masih bisa gitu ya. Karena niatnya sudah ada dari awal jadi calon donor mata gitu. Sebelum 6 jam ya. Jadi ya sebelum 6 jam. Tapi sebelum masih hidup begini Pak, seperti saya, mungkin Pak Eki semua ini sudah calon donor mata Pak. Udah siap mendaftarkan diri. Gitu. Nah, berarti kan niatnya sudah ada ya, biniat. Nah, jadi pada saat itu mau ini ingat ke itu. Ini justru amal jariah buat anak saya. Akhirnya berani Pak. Ya ditarik kita ke sini. Bukan dijagal semua. Ya, bukan. Jadi hanya luarnya saja, lapisannya ya. Jadi tidak nuklasi ya. Ya, kalau dulu iya Pak. Dulu. Sekarang teknologinya sudah canggih ya. Tapi masih ada di Jogja yang menggunakan itu dipakai untuk pendidikan. Termasuk di Unpad juga itu residen-residen ya yang mengambil spesialis mata. Itu kalau ada tenaga eksisi rebutan Pak. Itu senang gitu ya untuk praktek kan, untuk melihat gitu bagaimana caranya. Itu jadi alhamdulillah ini di Indonesia dan sekarang belum yang lain masih belum terbuka mindsetnya. Tapi dokter-dokter sekarang sudah banyak yang berani, keluarga dokter. Dan dia paham gitu bahwa ya ini ada juga persepsi ketika meninggal itu harus utuh. Itu di kaum muslim tuh. Padahal kalau kena itu pesawat terbang kan rusak ya. Terus kalau sudah ini kan pakai cacing, dimakan cacing habis gitu sebetulnya. Karena ini refrakta jadi alat gitu. Ini tuh jadi bukan rohnya gitu. Jadi tool gitu ya. Gitu sama dengan kuku gitu kan. Cuman kebetulan itu alat refraksi, pembiasan sinar masuk ke retina gitu. Itu aja barangkali ya, mudah-mudahan mohon doa dan kami hanya sekedar mengamalkan sebagai orang muslim itu bahwa ini ya amal jariah gitu. Dan membantu di mana negara dan masyarakat Indonesia sedang membutuhkan. Itu aja barangkali. Assalamualaikum. Saya kebetulan pada itu ada jasa salam di Garut ya, mungkin bagi itu enggak ya. Mungkin 2017-an lah. Pada waktu itu siapa sekarang amirnya itu datang ke Garut, mungkin sudah dari London atau apa ya. Nah di sana datang dokter ada 3, mungkin dari Cicendo datang di Garut ya mungkin. Nah dia mengindikan ada simulasi. Oh saya mengerti bahwa memang banyak sekali calon-calon di Garut juga. Dan menyebutkan bahwa yang terbanyak tuh Rahmadi karena akhirnya masuk rekor muri ya, rekor muri. Dan tadi betul kata Pak Gani itu ada lensa diganti, termasuk saya Pak Eki itu lensanya sudah diganti ya. Lensa saya itu sudah diganti karena sudah tipis dan juga ada katarak ya dan sebagainya. Minusnya itu saya itu 20. Nah sekarang sekarang sudah normal ya, jadi bisa melihat lekuk-lekuk tubuh ya kan? Jadi ini pakai kacamata untuk menahan debu dan angin ya, itu aja. Jadi alhamdulillah tidak terasa, hanya operasinya itu 20 menit ganti lensa, diambil kataraknya dulu, ada sekarang meminimalisir suntikan, hanya sayatan, nggak ada sayatan. Pakai lasik nggak bisa, saya kan 20 nggak bisa. Jadi diambil itunya sudah kataraknya pakai laser. Wah, tidak terasa terus tadi diambil sekali suntikan. Nah itu begitu diambil lensanya, saya terasa agak ini dan gitu dilas. Tapi dilasnya pakai laser, pegel itu. Aduh dok, pegel bentar lagi. Jadi itu tidak boleh dua-duanya. Seminggu ini, minggu depan. Wah sekarang itu lihat, saya dulu kalau lihat kalender itu ngegeblek. Nah begitu dioperasi baru sebelah, wah kelihatan semua. Itu ya. Kalau baca karena faktor U harus pakai kacamata baca. Ya penting alhamdulillah Anda masih bisa matanya masih bagus dan juga saya
salut kepada para jemaat Ahmadiyah itu bisa menyongsong matanya dan bisa masuk rekor muri. Saya tambah dari saya karena saya juga menyaksikan dokter dari Cendok datang ke Garut. Ya, betul. Ya. Ya. Nah, betul. Pada itu Pak. Ya, pada waktu itu Pak Amir ya dulu belum jadi Amir ya. Ya, betul. Karena ibu saya masih ada. Ya, terima kasih. Tambahan saja dari saya. Dan 2019 kita juga mendapatkan ikon prestasi Pancasila dari BPIP untuk komunitas donor mata tersebut. Ya, alhamdulillah. Bukan sombong, tapi itu mungkin ya mengapresiasi untuk memotivasi yang lain barangkali ya. Gitu. Kan selain itu kan donor darah juga kan? Iya. Kalau donor darah kita 3 bulan sekali. Dan alhamdulillah ribuan ya. Kalau di jumlah labu udah hampir 30.000 labu lah, 30.000. Kita juga. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Di sini saya mau menanyakan perihal hubungan dengan pemerintah dan kelompok lain. Bagaimana hubungan Ahmadiyah dengan pemerintah dan kelompok agama lain di berbagai negara gitu. Kayak saya ingin tahu aja sih, lebih ke penasaran aja. Terima kasih. Oh, namanya? Oh, Tasya. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Faisal, sama seperti teman-teman ini sastra kontemporer. Mungkin pengen nanya aja, kayak awal masuk mungkin ya ke Indonesia kira-kira tahun berapa ya Pak ya? Hanya itu aja sih. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Intan Faria Yasmin. Saya mahasiswa Pasca Kajian Budaya. Mau bertanya, ini sebelumnya mohon maaf ya Pak. Ini kan saya baca katanya sempat dilarang pemerintah gitu ya. Mungkin pasti ada usaha untuk menghapuskan stigma negatif terhadap Ahmadiyah, tapi pengen tahu lebih lanjut apa aja usaha dari Ahmadiyah untuk menghilangkan stigma tersebut gitu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba jawab, nanti insya Allah akan ditambahkan. Pertanyaannya, bagaimana hubungan Ahmadiyah dengan pemerintahan dan juga agama yang lain ya? Ya, ini kan berkaitan dengan sosial. Ahmadiyah hubungan dengan pemerintahan, negara ataupun agama yang lain tentunya sangat baik. Karena memang kita terbuka untuk selalu berhubungan baik dengan pihak pemerintah, gitu ya. Bukan hanya pemerintah, tetapi dengan agama dan golongan yang lain pun kita selalu berusaha untuk berhubungan baik. Karena moto kita adalah love for all, hati ponan, cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun. Itulah moto yang selalu kita gaungkan dan selalu kita amalkan. Jadi kita berusaha untuk tidak mencari musuh satu orang pun. Tidak memberontak kepada negara, tidak mencaci maki ya, tidak bersuuzon kepada yang lain ya. Dan oleh karena itu kita pun terus berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah dengan apa? Dengan mematuhi semua aturan-aturan yang ada dari pemerintah. Ya, contoh misalnya sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu di Indonesia. Ya, kita pun sebagai warga negara yang baik kita ikut untuk memilih, gitu ya, ikut untuk memilih, gitu ya, pasangan dari parpol politik. Adapun Jemaat Ahmadiyah memang tidak berpolitik, tetapi orang-orangnya itu dibebaskan untuk memilih ataupun untuk berpolitik bebas. Tetapi untuk Ahmadiyah sendiri tidak berpolitik karena memang kita bukan organisasi politik, gitu ya. Dengan agama-agama yang lain pun, gitu ya, kita berusaha untuk menjalin kerjasama yang baik. Karena itu sebagai kita sebagai umat beragama, gitu ya, kita juga sebangsa dan setanah air, gitu ya, dan kita juga sama-sama yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, atas dasar itulah kita pun terus berusaha untuk mencari istilahnya itu
mencari cara untuk terus bisa berhubungan baik dengan agama-agama yang lain, itu ya, seperti itu. Dan juga dengan organisasi yang lain, keagamaan yang lain, kita pun terus berusaha untuk mengadakan perbaikan hubungan yang lebih baik lagi. Contoh misalnya dengan jaringan Gus Durian ataupun dengan NU, kita terus selalu bekerja sama dalam berbagai bidang yang memang sudah disepakati, itu ya. Juga dengan agama-agama yang lainnya, insyaallah. Itu mungkin ya. Kemudian juga Ahmadiyah masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1925, jauh sebelum kemerdekaan ya. Jadi itu tahun 1925, cuman untuk tanggalnya saya juga lupa lagi gitu ya. Untuk tanggalnya Oktober ya masuknya itu, saya lupa lagi. Tahunnya sih 1925 ke Indonesia. Ya. Jadi Mubalih pertama ya, yang diutus oleh Khalifah kedua itu berangkatnya kan pakai kapal laut. Maaf, dari desa itu ke Kadian, dia kan pakai apa namanya? Andong, bukan andong, apa namanya? Bukan delman sih, karena kan sapi anunya. Apa nih? Pedati, pedati, ya kan pedati. Karena demikian suasana infrastruktur kan memang nggak sebagus sekarang kan. Nah itu dilepas itu tahun 17, tanggal 17 Agustus 1925. Begitu, terus dari Kadian ke Batala pakai pedati, kemudian pakai kereta api ke Bombay, nunggu pesawat, nunggu kapal laut yang akan pergi ke Penang, kan begitu ya. Itu ya perjalanan kan juga beberapa hari kan, dari Penang nunggu lagi perjalanan menuju Pulau Weh. Karena masuk Nusantara itu harus di karantina di Pulau Weh, di screening lagi gitu. Kira-kira situ pendeknya ya. Nah setelah selesai beliau kemudian namanya Rahmat Ali, Maulana Rahmat Ali. Setelah itu dari Pulau Weh beliau ke Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Dari Kutaraja ke Lok Sumawe ya, kalau kita lihat lihat peta Aceh, dari Lok Sumawe kemudian masuk ke Tapak Tuan. Itulah tanggal 2 Oktober di Tapak Tuan. Tapi sebetulnya perjalanan jauh, mulai Agustus, September, Oktober, dia hampir 2 bulan itu perjalanan sampai di Tapak Tuan. Begitu, kira-kira seperti itu ya. Dan awalnya itu di Tapak Tuan 3 bulan, kemudian selama beliau pindah ke Sumatera Barat itu selama lebih kurang 5-6 tahun. Dan setelah itu beliau pindah ke Batavia tahun 31. Dan selama beliau ada di sini, Ahmadiyah terus berkembang sedikit demi sedikit ya, di Sumatera, di Batavia, termasuk di Priangan ini. Garut lebih dulu masuk daripada Bandung, begitu. Kaitan dengan Persis tadi karena disinggung, nggak apa-apa ya, ini fakta sejarah bahwa dulu itu kita tuh, maaf ya, dulu itu perdebatan sedemikian keras ya. Pernah ada 3 kali perdebatan ya dengan Persis. Pertama bulan April tahun 33 tuh di Yayasan Lembaga Kebudayaan di Naripan. Tapi dokumen tertulisnya nggak ada. Yang 33 bulan September tahun 33 itu di Pasar Baru, perdebatan juga di situ. Kalau itu ada dokumentasinya. Kemudian tahun 34 perdebatan di Medan. Jadi kalau dulu di Garut juga pernah, gitu kan. Banyak itu perdebatan. Jadi walaupun beda, nggak ada kemudian teriakan-teriakan takbir, lempar batu, lempar aqua gitu, enggak. Beda ya udah, enggak apa-apa. Kalau seandainya tidak setuju ya sudah, kan begitu. Dulu kayaknya intelektualitas kita lebih maju deh. Kalau sekarang kenapa? Lebih demokratis dulu ya. Ya, karena lebih matang ya, mature. Atau mungkin karena takut dengan Belanda, saya juga nggak tahu ya. Disiplin kan dijaga sama polisi itu kan. Dijaga gitu. Tapi intinya lebih matang sesepuh-sepuh kita dulu tuh gitu. Kalau sekarang beda dikit aja udah disebel kucai kan. Seperti itu yang ya begitulah kira-kira itu turunlah kalau boleh saya kan. Jadi kita pun tadi dikatakan hubungan dengan mana? Dengan lembaga agama macam-macam itu. Malah kita masih sama ini dari Syiah ini. Ya kan? Kang Diat. Berapa tahun kita bersahabat Kang Diat. Ya kan? Teman-teman dari Nasrani, pendeta, pastor sering ke Masjid Mubarak. Ya kan? Dan itu bukan setahun 2 tahun. Di Bandung saya contohkan di Bandung ya. Contohkan di Bandung itu lebih kurang 7-8 tahun lah.
kami berhubungan, dan kami pun maaf kalau saya ke gereja misalkan ya, bukan masuk ke ruang ibadah, tapi di sini ada aula, misalkan ada perayaan Natal, kami datang. Cairlah. Tidak harus mengubah atau apa keyakinan masing-masing, tetap keyakinan sendiri-sendiri. Kira begitu ya? Jazakallah. Assalamualaikum. Kalau itu yang dari Lahore lebih tua ya? Jadi Lahore itu tahun begini, Ahmadiyah itu mulai dikenal di Nusantara itu dari terbitan majalah-majalah bahasa Melayu dari Singapura, gitu, maupun dari bahasa Inggris. Nah itu yang menerbitkan memang dari Lahore, gitu. Nah jadi sudah dikenal, kan kemudian ada dari Lahore juga tahun 23 ke Surabaya, begitu. Lupa saya. Adi Baik ya, kan begitu. Nah kemudian juga pertemanan atau relasi Ahmadiyah dengan Muhammadiyah awal-awal itu sangat kuat. Itu yang saya pahami. Baik, jazakumullah. Satu lagi ya, bagaimana Ahmadiyah mengatasi ataupun berusaha untuk menghilangkan stigma negatif ya. Kita sebetulnya banyak cara yang sudah kita lakukan, di antaranya adalah secara jasmani dan juga rohani. Secara jasmani kita memperbanyak silaturahim ataupun namanya rabdah dan juga tabligh, memperkenalkan jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya dari aslinya, dari orangnya langsung. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Dan juga kita berusaha untuk memperkenalkan Ahmadiyah supaya apa? Supaya seperti rekan-rekan di sini ya, kalau istilahnya kita ingin mengetahui Muhammadiyah ya datang ke orang Muhammadiyah. Kalau ingin tahu Syiah datang ke orang Syiah. Kalau ingin tahu Kristen ya tanya ke orang Kristen. Begitupun kalau ingin tahu tentang Ahmadiyah harus bertanya langsung ke orang Ahmadiyah. Karena ketika langsung bertanya ke orangnya yang memang yang menganutnya itu, kepercayaan itu tidak akan dikurangi ataupun tidak akan dilebihkan. Jadi apa adanya kita menyampaikan itu. Kemudian dari segi yang lain juga kita berusaha untuk istilahnya mencabut tab NPRS ya. Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk mencabut undang-undang tentang PNPS 61. Nah, jadi secara hukum pun kita berusaha untuk mencabut itu. Jadi kita memang tidak berdiam diri. Kemudian juga tadi bertabligh menyampaikan kebenaran ini terus kita lakukan. Silaturahmi juga ke pemerintah, juga seperti ke pesantren-pesantren dan juga kampus kita lakukan supaya semakin banyak orang mengenal Ahmadiyah dari sumber aslinya, semakin banyak juga orang-orang yang memahami tentang Ahmadiyah yang aslinya, dan juga insya Allah ta'ala nanti mudah-mudahan dari rekan-rekan ini pun bisa menyampaikan apa sebenarnya Ahmadiyah itu. Jadi yang dianggap selama ini kafir, sesat, murtad, dajjal dan sebagainya, ternyata memang fitnah-fitnahan seperti itu tidak sesuai ataupun jauh daripada fakta yang sesungguhnya. Nah itu kita sedang berusaha terus-menerus untuk hal itu ya. Dan juga selain itu kita pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita tahajud ya. Juga khalifah kita terus menganjurkan doa kepada kita bahwa karena tidak ada yang tidak mungkin dengan doa. Ya, secara jasmani kita berusaha, secara rohani pun kita terus berdoa kepada Allah SWT. Semoga orang-orang yang selama ini ya tanda kutip mungkin tidak baik kepada Ahmadiyah dibukakan oleh Allah SWT pintu hatinya dan menjadi semakin baik kepada Ahmadiyah insyaallah. Mungkin ada teman. Secara khusus sebenarnya saya ingin mengapresiasi kepada Profesor Kunto sebenarnya. Waktu obrolan sebelumnya ya, waktu sesi Pak Maulana Iskandar Gumai kan beliau pernah cerita bertemu dengan Khalifah Ahmadiyah. Ketika pertama kali bertemu, beliau langsung bahasa Inggris apa? Dia katakan, thank you very much Professor for coming here because you speak objectively about Ahmadiyah and and I need a man like you. Saya bilang, thank you very much the Holiness for inviting me. And I'm really glad that I had been invited to come to London. Dan pada saat itu juga
bicara tentang Islam umumnya dan tidak tentang Ahmadiyah. Itu yang saya salut ya. Itu yang saya. Ya, artinya Khalifah Ahmadiyah sendiri mengapresiasi bagaimana upaya Pak Kunto yang telah membantu menyebarkan bagaimana Ahmadiyah yang sebenarnya. Ya, tentu kita nggak meminta Pak Kunto ya, ayo Pak tolong kita. Nah itulah kelebihan dari ilmuwan itu, objektif dan juga tidak memihak. Saya dengan Pak Eki kan dulu ke UIN Jakarta, di mana diskusi di UIN Bandung. Di sini mah sering sekali, makanya di sini tuh orang-orang tidak berani lagi bilang Ahmadiyah, bilang Ahmadiyah ada Pak Kunto. Jadi ya terima kasih ya. Jadi sengaja kenapa saya menyebut Pak Kunto, ya memang tadi disebutkan oleh Maulana Tateb bahwa Ahmadiyah melakukan upaya untuk menghilangkan berbagai stigma, tetapi kita juga terbantu oleh sosok-sosok seperti Pak Profesor Kunto atau yang tadi Najib Burhani ataupun banyak yang lain itu yang turut membantu untuk menjernihkan prasangka-prasangka yang beredar. Tapi tadi saya juga tertarik dengan perkataan pertama di pembukaan Pak Profesor bahwa kitab suci ya yang notabene yang seharusnya menjadi kitab untuk pembebas atau pemberi perdamaian tetapi tidak pernah berhasil untuk menciptakan perdamaian itu sendiri, setidaknya dari sisi sejarah. Gitu. Nah sebenarnya Ahmadiyah yang tadi dijelaskan oleh Pak Eki bahwa Ahmadiyah berusaha untuk itu. Walaupun apakah berhasilnya atau tidak, yang jelas itulah upaya Love for All Hadrat Pornannya Ahmadiyah, motonya Ahmadiyah. Kita berteman dengan berbagai macam orang, kita berteman dengan berbagai macam agama kepercayaan, dengan Pak Diat ya dari Syiah atau dari mana Muhammadiyah, NU atau yang di yang Sunda Wiwitan, ya kita semua. Artinya memang kita sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, Tuhannya umat Islam sebagai Rabbul Alamin, mengapa kita hanya mengkerucutkan diri sendiri hanya untuk satu keyakinan saja, sedangkan ada banyak orang-orang yang sebagai perwujudan dari alam tersebut yang memiliki berbagai, sebagai manusia ya tentu sebagai orang yang beriman tentu kita memiliki keyakinan dan klaim kebenaran masing-masing, tetapi sebagai manusia yang tadi kan rahmatan lil alamin, kita justru harus rukun dan damai kepada setiap orang. Ini mungkin tambahan dari saya, itu yang dilakukan oleh Ahmadiyah dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Pada waktu saya memang diajak oleh Pak Eki ke Singapura, ya itu juga ketemu dengan Khalifah ya Mirza Masroor Ahmad. Ya pada waktu itu. Nah itu sambutan dari otoritas pemerintah Singapura. Saya pikir itu Lee Kuan Yew, tahu-tahu saudaranya katanya mirip sekali. Dan saya selalu ingat kata itu, now the image of Islam in the world is very bad because in the Middle East they complete each other and they brought to South Asia, Indonesia and the other, but Ahmadiyah, but Muslim brought by Ahmadiyah give the peace to all the world. So I really welcome Ahmadiyah to come to Singapore. Di Singapura tuh ada Persis, ada bahkan Yahudi, mereka itu semua damai. Nah kalau konflik itu hebatnya Singapura itu adalah hukum positif berlaku, aja damai di sana itu. Saya sembahyang di masjid di Singapura itu, laptop aman, cuma tidak boleh tidur-tiduran. Coba kita sembahyang di masjid Raya Unpad, wah laptop, wah celinguk ya, itu hebatnya ya. Ya terima kasih. Ya, sedikit lagi bahwa kenapa kita di sini harus menjalin kerjasama ya, karena memang kita juga ingin bahwa Islam ini menang, gitu ya, maju dan berhasil. Oleh karena itu kita tidak bisa hidup sendiri, bekerja sendiri. Oleh karena itu kita harus tetap bekerja sama. Sebagaimana dalam Al-Quran kan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Di sana menggunakan kata kami bahwa karena memang kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini tidak bisa hidup masa bodoh. Harus bekerja sama, harus saling membantu, harus saling tolong menolong. Itu ya. Jadi di dalam ayat itu tidak digunakan iyyaka a'budu tetapi iyyaka na'budu ya. Jadi memang itulah pentingnya kita selalu bekerja sama dan juga tolong menolong, apalagi di dalam memperjuangkan Islam yang pada saat ini di akhir zaman ini Islam betul-betul sedang dalam keadaan yang gawat darurat, genting gitu ya. Karena apa? Karena kita menghadapi serangan ataupun kita menghadapi ujian, menghadapi permusuhan dari berbagai banyak pihak. Oleh karena itu, kalau Islam tidak bersatu, kalau Islam tidak bekerja sama, itu akan sulit untuk memenangkan agama Islam itu di atas semua agama-agama. Itu saja mungkin, Mbak. Jadi sekali lagi, kenapa Jemaat Ahmadiyah bisa hidup dengan baik dari segi organisasi? Karena ada semacam fund ya, iuran dari Ahmadiyah yang disebut canda ya. Nah pada waktu saya penelitian itu 2005-2010 itu di Jawa Barat saja itu hampir semiliar sebulan ya. Itu yang besar itu dari Manislor itu 500 juta per bulan, di Wanasigra itu 300 juta per bulan, belum yang lainnya ya. Banyak sekali karena mereka itu untuk sumbangan kepada keagamaan sangat rela. Nah bahkan kata Pak Eki sekarang mungkin Pak Eki bisa menerangkan itu sekarang sudah per bulan itu per tahun berapa 200 miliar dan itu dibagikan untuk pada bidang sosial ya. Saya waktu itu di London waktu diundang itu ada penyumbang dari Kanada itu mengalahkan penyumbang dari Eropa. Itu komputer tidak bisa menghitung digitnya. Nah itu hebatnya. Nah silakan mungkin Bangga Pak Eki ingin memberikan ini tentang canda itu Bangga. Baik. Nanti tambahin. Baik, berkenaan dengan pengorbanan dalam jemaat, memang kita mengambil ataupun mengumpulkan dana itu dari anggota jemaat itu sendiri. Karena ada istilah bahwa dari kita adalah dari kita untuk kita dan oleh kita. Jadi kita sama sekali tidak memohon ataupun meminta sumbangan kepada negara, kepada masyarakat umum di luar anggota jemaat Ahmadiyah. Jadi pengorbanan yang kita lakukan itu memang ada aturannya, ada yang 1/16, ya, 1/10, 1/5, 1/3. Jadi aturan-aturan itu yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan oleh anggota jemaat. Jadi berapapun penghasilan yang dimiliki, yang didapat dari anggota jemaat setiap bulannya, itu harus disumbangkan ataupun harus dikorbankan di dalam agama ini ya, melalui jemaat Ahmadiyah ini 1/16, 1/10 ataupun 1/3. Bukan hanya di Ahmadiyah sebetulnya, tetapi di agama yang lain pun seperti di Kristen kan ada 1/10 gitu ya. Pada intinya tidak ada satu negara pun, tidak ada satu agama pun, tidak ada satu organisasi pun yang akan berjalan, yang bisa berjalan tanpa adanya pengorbanan. Oleh karena itu mau tidak mau ya, ketika ada orang yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah itu memang akan diminta pengorbanan itu, Pak. Sesuai dengan firman Allah SWT bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu dasar kita. Jadi apa saja yang Allah rezekikan kepada kita, itu kita sebagiannya harus ataupun sebagian kecilnya harus disedekahkan ataupun diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kegunaannya untuk apa? Yaitu orang Ahmadiyah kan ketika membangun masjid kita tidak meminta maaf ya, tidak meminta ke siapapun, tetapi murni itu daripada pengorbanan anggotanya. Makanya kita bisa membangun masjid, membeli tanah, menyebarkan para mubalik dan juga membiayai satelit itu ya. Yang sekitar ada 11 satelit sekarang, Pak. Nah,
Kemudian juga kenapa kita harus berkorban tadi? Sebetulnya dasar kita pengorbanan adalah seperti dalam surat At-Taubah ayat 103. Di sini Allah SWT berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Ambillah sedekah dari harta mereka agar engkau dapat membersihkan mereka. Jadi kenapa kita harus berkorban kepada khalifah? Harus dikumpulkan di Baitul Mal yang dikelola oleh khalifah? Karena memang dulu juga yang berhak untuk mengambil harta itu, mengambil harta dari umat itu adalah seorang khalifah. Dulu kan Rasulullah SAW dan juga para khalifahnya. Sekarang pun begitu, itu ya. Jadi kita tidak sembarangan ngasih pengorbanan itu di jalan begitu, tidak. Tetapi dikumpulkan di Baitul Mal, nanti diatur sedemikian rupa untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, semua diatur oleh khalifah. Ya, semua diatur oleh khalifah. Nah, tujuannya apa tadi? Mensucikan mereka dengannya. Jadi ketika kita bersedekah, ketika kita berkorban di jalan Allah SWT, itu adalah tujuannya untuk diri kita sendiri, untuk kesucian kita. Dan memang kalau kita berkorban untuk agama, untuk Allah SWT, bukan Allah memerlukan pengorbanan kita. Allah itu kan wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah yang kaya, kita yang fakir. Kita disuruh berkorban supaya kita pun menjadi kaya. Jadi juga di sini disebutkan bahwa dan berdoalah untuk mereka. Nah, ini gunanya adalah ketika kita mengumpulkan uang di seorang utusan Allah SWT, itu beliau mendoakan kita. Beliau mendoakan kita setiap saat. Jadi harta kita pun insya Allah akan semakin diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena doa dari beliau tadi, gitu ya. Kemudian juga sesungguhnya doa engkau adalah ketentraman bagi mereka dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi doa kami mempercayai doa seorang khalifah kami adalah sumber ketentraman bagi kami, gitu ya. Jadi itulah mungkin penjelasan dari saya. Mungkin bertanya tambahin ya. Itu Pak mau ditambahkan? Ada yang bertanya lagi? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan saya ini termasuk yang senang belajar dengan saudara-saudara kita Ahmadiyah ya. Beberapa kali saya ikut di sini. Ya, juga Prof Kunto luar biasa juga, Pak Eki terutama ini tutor saya. Dan ada Pak Ahmad juga, Pak Ngarso yang sering terlibat dalam kegiatan interfaith ya, komunitas lintas agama di Bandung. Saya ingin bertanya satu hal aja mungkin yang tadi tidak sempat ditanyakan mengenai keberlangsungan atau estafeta kepemimpinan atau imamah dari sejak Mirza Ghulam Ahmad sampai dengan khalifah yang 5 itu ya. Nah, khalifah pertama dan sampai ke-5 itu apakah itu memang spesifik harus berdarah India gitu ya? Atau tidak gitu ya, atau boleh juga di luar zuriyah atau keturunan yang non India. Itu aja yang saya ingin tahu. Itu aja, terima kasih. Ya baik, untuk pertanyaannya apakah khusus untuk zuriyah atau orang India, ya jawabannya tidak. Ya. Apakah yang di Ahmadiyah itu ada majelis intihab, ada majelis pemilihan di situ. Nah, ya menurut Ahmadiyah bahwa mereka yang berbeat di tangan khalifah tersebut sesungguhnya itu pada dasarnya mereka beat di tangan Allah Ta'ala. Dan memang khusus di Ahmadiyah itu bukan hanya pemilihan khalifah, jangankan khalifah, bahkan ketika majelis syuro ya di Ahmadiyah itu jangan sekali-kali berkampanye untuk supaya dipilih atau apa gitu. Juga ya jangan kita memilih orang, ini bagus nih, tidak boleh. Tapi ketika syuro itu yang lebih ditekankan itu bagaimana banyak berzikir, banyak bersalawat, sehingga yang keluar dari syuro tersebut itu adalah yang terbaik keputusannya. Nah begitupun di khalifah, sehingga siapapun yang terpilih maka itulah yang terbaik. Nah cuma kebetulan memang untuk khalifah kedua, ketiga dan kelima ini memang memiliki silsilah kekeluargaan.
ya dari anak kemudian cucu. Tapi khalifah pertama Ahmadiyah itu yaitu Hazrat Hakim Nuruddin itu bukan dari hubungan kekeluargaan. Itu memang dari Ahmadi pertama ya, termasuk Ahmadi pertama yang awalin lah beat ke dalam Ahmadiyah, dan beliau yang terpilih menjadi khalifah. Jadi apakah nanti misalnya terpilih khalifah yang kelima harus atau ada kebijakan khusus itu dari keturunan Mirza Ghulam Ahmad, maka jawabannya tidak ya. Itu untuk keberlangsungan estafet khalifah Ahmadiyah gitu. Ya, mengenai apakah harus di India atau tidak, secara khusus pun ya memang tidak ada khusus harus dari India. Jadi kita juga tidak mengatakan oh harus dari India, tidak. Karunia Allah Ta'ala juga tidak bisa dibagi-bagi kan. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya kenapa ya harus Bani Israel misalnya kok jadi ke Bani Ismail, begitu juga Rasulullah harus dari Quraisy. Pemilihan khalifah pertama pun kan ada harus dari kalangan muhajirin, ada yang ini harusnya dari kalangan Ansor. Karena lebih berhak membantu Rasulullah SAW. Itu memang ada perdebatan. Ya, tetapi balik lagi dengan bantuan oleh Allah Ta'ala, akhirnya Hazrat Abu Bakar yang maju dan terpilihlah beliau. Jadi kami meyakini itu memang murni dari campur tangan Tuhan. Makanya segala bentuk dan lain-lainnya kita hilangkan semua sisi-sisi kecenderungan duniawi yang berhasrat dalam tanda kutip untuk mendapatkan semacam kekuasaan atau semacam tadi ya petonggak kepemimpinan itu harus saya, harus dari saya, tidak. Nah, tetapi khusus di Ahmadiyah itu semua dikumpulkan. Di Indonesia Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga diundang ke situ. Kemudian Afrika diundang di situ. Tapi memang luar biasanya tidak tahu kita siapa yang akan terpilih itu, ya jadinya sosok yang kalau sekarang Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Tapi tidak ada pengkondisian bahwa harus dari sini atau sini. Tidak ada. Saya tambahkan sedikit ya. Tadi kan nggak disinggung, khalifah pertama itu ketika Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam wafat 26 Mei 1908, maka sehari kemudian itu dipilihlah Khalifatul Masih yang pertama. Itu dipilih namanya Mufi Hakim Nuruddin, beliau sahabat dan orang yang pertama kali beat di tangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Nah, khalifah itulah kemudian memimpin sholat jenazah. Mirza Ghulam Ahmad kemudian dikubur di Behesti Makbarah ya. Pak Kunto belum kekadian ya? Belum. Iya, kita banyak doa Pak. Itu penting. Kalau peneliti kalau belum kekadian harus Pak ya. Insya Allah. Nah 1908 sampai dengan 1914 beliau itu mengemban amanat khalifah. Kemudian beliau wafat. Diadakanlah pemilihan. Terpilihlah Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad yang merupakan putra dari Mirza Ghulam Ahmad. Khalifah kedua. Beliau kemudian memimpin sholat jenazah. Tahun 66 wafat, jadi beliau khalifah yang paling lama tuh 52 tahun. Dan di tangan beliau lah Ahmadiyah mulai menyebar keluar Hindustan, termasuk ke Nusantara ini. Afrika, ke Amerika, ke Eropa, ya kan? Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, kemudian wafat terpilihlah Mirza Nasir Ahmad, itu juga masih merupakan putra dari khalifah kedua. Ya kan, tahun 66 sampai dengan tahun 82 kalau enggak salah 82 83. Atau 82. Sorry? 82 ya. Nah, 82, nah di tangan khalifah ketiga ini kemudian Ahmadiyah juga mengokohkan lagi, memperkuat lagi penyebarannya di Afrika khususnya, di samping yang sudah ada ya, Eropa, Amerika, kan itu Afrika. Kan begitu. Tadi dikatakan apa sasaran sama Anwar ya, Pak Anwar ya, Kota Mubagu ya, Majalaya ya? Willy. Oh maaf. Willy, apa sih Ahmadiyah sasarannya kan ya? Ya kalau dikatakan sasarannya itu tugas Imam Mahdi, saya tambahkan sedikit. Sasarannya adalah Imam Mahdi
yaksirus salib, yaqtulul hinzir, itu aja ya yang utama ya. Mematahkan salib dan membunuh babi itu secara metafora. Mematahkan salib itu Ahmadiyah itu melawan tadi kutip ya. Upaya Kristen. Penyebaran Kristen. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu, bahwa Yesus itu Allah. Allah Yesus anak Allah kan begitu. Nah, ini yang dilawan oleh Ahmadiyah. Itu seperti yang disuruh salib begitu. Jadi diingatkan kembali umat manusia ini pada tauhid. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah begitu. Kedua, yaqtulul hinzir, membunuh babi, arti kata apa? Sebagaimana kedatangan Rasulullah SAW, apa? Inamal buisu liutami makarimah akhlak. Liutamimnya makarimah sorry. Inama buistu liutami makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi kedatangan Nabi Muhammad sebenarnya kan menyempurnakan akhlak manusia kan? Kan begitu. Nah, ini juga sama, dikembalikan lagi. Kita berakhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Membunuh babi itu kan dinisbahkan hal-hal yang bersifat buruk kan babi. Ya kan? Rakus lah, egois lah, seksualnya tinggi lah apa. Itu banyak punya yang buruk-buruk babi aja. Mungkin babi juga bingung kenapa gue ya gitu kan. Bahasanya gitu. Tapi memang begitu, metafora kan dalam setiap agama selalu ada metafora perlambang-perlambang. Ya kan begitu. Kenapa babi? Coba nanti kita kajian lagi deh kenapa babi haram. Karena DNA babi itu lebih banyak mendekati manusia. Oke, tapi kembali ke syurut salib itu kita ambil secara rohani ya. Keburukan-keburukan itu yang kita harus bunuh. Itu sehingga kita meninggal pun ada amalan yang orang Ahmadiyah, insya Allah saya pun insya Allah kalau meninggal adalah sesuatu yang bisa jadi amal jariah saya dengan kornea. Ya kan, saya satu keluarga besar juga saya juga sama. Mengikrarkan diri jadi anggota nih, Pak Gani mana tanda tangan. Kan begitu. Seperti itu. Ya. Itu barangkali yang menjadi ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sebentar, ini tadi kita bicara khalifah ketiga ya. Khalifah keempat, kemudian itu Mirza Tahir Ahmad. Nah di tangan beliau lah kemudian penyebaran itu ke timur jauh, ke ke Amerika lebih kuat lagi, termasuk ke Australia. Ya, jadi masing-masing itu punya karakteristik setiap khalifah. Nah ini barangkali ya, khalifah kelima ini sangat-sangat itu mempromosikan perdamaian. Bukunya nggak kita bawa ya ke residennya itu. Nantilah insya Allah. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukup saja. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada Pak Prof yang sudah berkenan memfasilitasi kita di sini. Dan saya ucapkan juga jazakumullah ahsanul jaza. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah mau menyimak pemaparan dari kami, materi dari kami. Itu saja, mungkin mohon maaf bila ada kekurangan ya di dalam menyampaikan materi ini. Itu semata-mata mungkin kelemahan dari kami. Dan kami juga berharap rekan-rekan mahasiswa di sini ya mau bertanya lebih lanjut nanti, mau mengetahui lebih dalam berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah, bisa nanti menghubungi Pak Jusman ataupun saya pribadi, atau bisa langsung datang ke pusat Jemaat Ahmadiyah di Bandung di Mubarak ya, Masjid Mubarak di Bandung Tengah Jalan Pahlawan. Silakan. Dan beliau itu yang berdiri pimpinan Mubaligin, pimpinan Mubaligin di wilayah Jabar 5 di Bandung itu ya. Itu saja mungkin. Ya, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada Mubalik Ahmadiyah yang sudah memberikan keterangan tentang Jemaat Ahmadiyah dan kita dengar langsung dari sumber aslinya, bukan cenah-cenah saja. Baik, kita beri aplaus dulu ya pada mereka ya. Ini bukan baru kali ini, saya dengan Pak Eki sudah berlangsung lebih 5 tahun ya Pak Eki ya, lebih ya. Iya betul, sudah lebih 7 tahun mungkin. Yang dulu kita ceramahin itu sudah jadi dokter juga. Ya alhamdulillah, dan saya juga pengalaman, alhamdulillah juga saya dibawa oleh Pak Eki itu
Thailand, ke Singapura, ke mana-mana ya, bahkan Indonesia juga, bahkan ke London itu. Dan itu menambah pengetahuan saya sebagai ahli Ahmadiyah ya, jadi saya bisa memberikan keterangan. Dan alhamdulillah di sini di Unpad sudah tahu bahwa saya itu adalah ilmuwan yang berkecimpung dengan Ahmadiyah ya, gitu. Terima kasih. Saya kira semoga apa yang di-share oleh Pak Mubalik ini bermanfaat bagi semua. Sekali lagi, kalau Anda para mahasiswa saya ini dari kajian religi ya, jadi kajian religi sekali lagi meneliti tentang bagaimana religi-religi ini di Indonesia, di Jawa Barat, bahkan tingkat dunia ya, Islam dan yang lain-lainnya. Bahkan mungkin nanti juga bisa saja dari Syiah saya tampilkan. Dan kalau Anda tidak puas ya, Anda boleh datang. Ini nanti sekali lagi nanti boleh datang di mana itu, di Mobagu, mangga itu silahkan. Dan ini juga Anda di Jawa Timur boleh. Ini juga Agni tadi bagus. Nanti Anda tadi tanya tentang donor mata, bagus sekali. Dan mungkin yang lainnya ini, nah nanti ini suka diskusi dengan bapaknya itu nanti tentang Persis, bagus. Anwar juga Anda boleh nanti tentang Ahmadiyah. Silahkan tanya. Saya kira yang saya sukanya Ahmadiyah itu bicara apa saja jawabannya ada saja ya. Itu ya. Sekali terima kasih kepada kawan-kawan semua yang di sini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سم معاداتي وسلمي أسلم